Mengapa? Ingat, ini adalah bulan Desember. Anggaran Pemda sudah habis. Sedangkan Pemda pun transfer daerah dikurangi. Apa yang bisa dia buat? Maka ketika saya menyimak wawancara Mualim dengan Mata Najwa, dia katakan, oh biasa, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan Bentana Nasional, dia menangis. Itu rasa orang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis. Karena apa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan. Dia minta bantuan segera supaya menyelamatkan rakyat saya. Saya perlu sampaikan ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Mualim, gubernur, ini adalah lebih dari tsunami. Ini pernyataan yang benar. Karena ketika tsunami menambah Aceh, semuanya yang rusak adalah di pinggir pantai. Kita mudah memasukin semua tempat-tempat yang kena tsunami lewat laut. Tetapi ini sudah terpisah, dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah lumpur yang tebal. Dan ini menghilangkan semua yang dia miliki. Mau uang, mau sertifikat, mau tanah, segala macam, ternak hilang. Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3.000 kalau dicari dengan benar. Dan saya yakin bahwa beliau menangis memang sedih dengan masyarakat Aceh. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Puji Mualim, seorang patriot sejati. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menampilkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyampaikan dukungannya kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sekaligus peringatan keras terkait dampak bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Dalam pernyataannya, Gatot menilai skala kehancuran banjir bandang kali ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan tsunami 2004. Menurutnya, karakter bencana saat ini jauh lebih kompleks dan sulit ditangani. Gatot juga menyoroti kemungkinan jumlah korban yang jauh lebih besar dari data sementara. Gatot meyakini bahwa angka korban bisa mencapai ribuan apabila pencarian dan pendataan dilakukan secara menyeluruh. Dia mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata. Ia mengkritik minimnya perhatian terhadap pemulihan fisik dan mental para korban, yang menurutnya justru menjadi kunci keberlangsungan hidup masyarakat pasca bencana. Pernyataan Gatot Nurmantio semakin menguat setelah dia menyaksikan wawancara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam program Mata Najwa. Dalam wawancara tersebut, Mualim tampak emosional saat menjelaskan keterbatasan anggaran daerah di tengah penderitaan rakyatnya. Tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bencana nasional, ia menangis. Itu rasa seorang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis. Karena apa? Rakyat susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan. Gatot menilai bahwa rasa empati Mualim sebagai pemimpin sejati sangat terlihat, terutama ketika ia meneteskan air mata karena tak dapat berbuat banyak untuk membantu rakyatnya. Gatot menilai empati Mualim sebagai cerminan kepemimpinan yang tulus dan berpihak pada rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa empati saja tidak cukup tanpa dukungan nyata dari pemerintah pusat. Gatot mengusulkan penanganan terpadu, mulai dari pendataan korban, pembentukan kelompok masyarakat terdampak, penyediaan dapur umum, hingga layanan kesehatan darurat yang berdekatan dengan lokasi pengungsian. Selain itu, kebutuhan hunian sementara yang layak dinilai sangat mendesak.
Gatot juga mengingatkan ancaman lanjutan akibat lumpur dan kayu gelondongan yang masih tersisa di wilayah terdampak. Jika hujan deras kembali terjadi, risiko bencana susulan dinilai sangat tinggi. Menutup pernyataannya, Gatot menegaskan bahwa kehadiran negara dalam situasi krisis adalah sebuah kewajiban mutlak. Pernyataan Gatot ini menjadi seruan moral dan politik agar penanganan bencana di Aceh dilakukan secara tepat, menyeluruh dan berkelanjutan dengan keterlibatan penuh pemerintah pusat serta dukungan seluruh elemen bangsa. Apa pendapat Ustadz tentang Mu'alim, Gubernur Aceh? Saya jumpa beliau di Banda Aceh, di Masjid Haji Kecik Lemik. Kemudian berjumpa di Subulus Salam, kota Subulus Salam. Orangnya tak banyak, tidak banyak bercakap, tidak model. Ada orang yang ini pandai, TO, tukang olah. Dia enggak, dia orangnya diam. Pak Kabar Ustaz sangat takzim, sangat hormat. Dari gaya duduknya, dari cara dia sangat takzim. Orangnya nahnu nahkumu bil zawahir, kita hanya menengok zahir. Wallahu yatawallas sarair, batinnya Allah yang tahu. Tapi secara zahir dia bukan orang yang pandai mengolah cakap begitu. Orangnya diam, cakap seperlunya saja. Dan saya yakin bahwa beliau menangis memang sedih dengan masyarakat Aceh. Mudah-mudahan kita bisa mensupport Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah menyalurkan bantuan ke Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Insya Allah tanggal 25, 26, 27 Desember saya akan berangkat ke Aceh. Insya Allah. Panjang umur, sehat badan. Saya perlu sampaikan ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Mu'alim, Gubernur, ini adalah lebih dari tsunami. Ini pernyataan yang benar. Karena ketika tsunami melanda Aceh, semuanya yang rusak adalah di pinggir pantai. Kita mudah memasukin semua tempat-tempat yang kena tsunami lewat laut. Tetapi ini sudah terpisah, dan yang dikirim adalah kayu, bukan kayu yang di atas, tapi yang di bawah lumpur yang tebal. Dan ini menghilangkan semua yang dia miliki. Mau uang, mau sertifikat, mau tanah, segala macam, ternak hilang. Nyawa banyak, dan nyawa saya pikir lebih daripada 3.000 kalau dicari dengan benar. Saya pastikan itu. Asal dicari dengan benar. Dan dalam bencana, harusnya semua berpikir yang sangat utama, paling utama adalah korban bencana yang selamat menjadi fokus. Nah, ini yang dilihat sangat kurang. Mengapa? Ingat, ini adalah bulan Desember. Anggaran Pemda sudah habis. Sedangkan Pemda pun transfer daerah dikurangi. Apa yang bisa dia buat? Maka ketika saya menyimak wawancara Mu'alim dengan Mata Najwa, dia katakan, oh biasa, tapi begitu mengatakan bagaimana dengan bencana nasional, dia menangis. Itulah seorang patriot sejati. Ketika rakyatnya susah, dia menangis. Karena apa? Rakyatnya susah, dia sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan. Dia minta bantuan segera supaya menyelamatkan rakyat saya. Apa yang terjadi? Seolah-olah dengan buat jembatan, seolah dengan mengirim bantuan selesai. Tidak. Seharusnya masyarakat itu dikumpulkan dalam kelompok-kelompok tertentu, didata, didampingi, saya itu ada dapur umum. Kalau kita kasih beras, dia memasak pakai air apa? Pakai apa dia masak? Dibuatkan dapur umum. Di sebelah tempat penampungan ada tenda-tenda kesehatan darurat. Karena mereka fisiknya pasti terganggu. Apalagi mentalnya. Ada juga merehabilitasi mentalnya dengan psikolog-psikolog. Kita belum bicara tentang tempat. Karena mereka ini harus pelan-pelan dibuatkan rumah layak huni sementara. Dari kayu kayak bedeng-bedeng, semua keluarganya berkumpul. Setelah itu, sambil itu, ada waktu tertentu bekerja secara mereka akan direhabilitasi. Dialokasi kemana? Karena rumah mereka juga gak bisa dipakai. Ingat,
Banjir bandang sekarang membawa lumpur, jadi tidak begitu kuat. Tetapi nanti setelah lumpur selesai, dia akan dengan kecepatan tinggi apabila hujan yang sama. Apabila bangun di rumah itu lagi akan hilang. Maka pemerintah harus membuatkan relokasi. Ini perlu biasa, pemerintah daerah tidak akan kuat. Dan mereka semuanya ini seperti orang-orang bayi. Mereka tidak bisa cari makan sendiri. Mereka harus disuapin. Mau kerja apa dia? Nggak ada kerjaan lagi. Hilang semuanya. Tempat kebunnya hilang. Disitulah peran pemerintah pusat harus benar-benar berpikir sampai ke arah situ. Ini warga kita sendiri.